8 tahun, polisi kesulitan mengungkap 3 buronan kasus pembunuhan Vina. Namun usai 2 minggu viral, 1 pelaku berhasil ditangkap. Bagaimana dengan kasus lain yang juga belum tersingkap? Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Usai kisah tragisnya difilmkan, kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Dewi Arsita, gadis 16 tahun asal Cirebon, Jawa Barat, kembali jadi sorotan. Nyatanya kasus ini masih menyisakan tabir yang belum tersingkap. Di jembatan layang Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon inilah jenazah Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki ditemukan pada 27 Agustus 2016. Kematian korban sempat dinyatakan akibat kecelakaan tunggal, namun 3 hari berselang keluarga merasa ada yang janggal. Tidak ada bekas kerusakan pada sepeda motor dan ponsel Vina. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bukti kematian Vina dan Eki karena ulah kekejaman geng motor. Kecelakaan tunggal hanyalah rekayasa yang dilakukan para pelaku. Mereka menganiaya kedua korban, Vina bahkan diperkosa. Para pelaku lalu memindahkan kedua korban yang sudah kritis dari TKP di Gang Bakti, Jalan Raya Majasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon ke Jembatan Layang Talun. Pada 27 Mei 2017, ke-8 pelaku menjalani sidang vonis. 7 pelaku divonis penjara seumur hidup. 1 pelaku lain yang saat itu masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara. Namun masih ada 3 pelaku lainnya yang buron. Warga pengennya cepet ketangkep lah, cepet ketangkap, cepet diadili juga kayak yang lainnya, karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya jangan enak berkeliaran di luar lah. Barulah setelah kasus ini mencuat lagi, Polda Jawa Barat merilis ciri-ciri 3 pelaku buron. Tak lebih dari 2 pekan setelah 8 tahun, Peggy Setiawan alias Perong ditangkap di Bandung. Kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan. Namun masih ada buronan lain yang belum tertangkap. Selain kasus Vina, sejumlah kasus kriminal butuh waktu lama untuk terungkap. Bahkan, masih ada kasus yang tabirnya belum tersingkap hingga saat ini. Andriana Yubelia Novan, seorang siswi kelas 3 SMK, jadi korban pembunuhan sepulang sekolah di sebuah gang sempit di kawasan Jalan Riau, Baranang Siang, Kota Bogor pada 8 Januari 2019. Di TKP ditemukan barang bukti sarung pisau yang diduga milik pelaku. Aksi kejahatan ini terekam CCTV. Pelaku memakai jersey Inter Milan dipadu celana panjang gelap. Dalam 5 tahun rangkaian penyelidikan, polisi masih menemui jalan buntu. Dari kami masih belum bisa memberikan data yang lengkap atau kandidat yang jelas karena CCTV yang diberikan itu masih buram. Kemudian yang kedua, dimungkinkan juga karena terduga pelaku pada saat kejadian ini masih di bawah umur, belum melakukan rekam digital (EKTP) sehingga menambah kendala atau hambatan di rangkaian penyelidikan yang kami lakukan. 34 saksi dimintai keterangan mulai dari teman dekat korban, teman sekolah, keluarga hingga kerabat korban. 5 nama kandidat terduga pelaku dikantongi oleh polisi.
Butuh waktu 2 tahun bagi polisi untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kasus ini menemui titik terang setelah Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi. Danu tak lain merupakan keponakan dan sepupu korban. Polisi menetapkan 5 tersangka, Danu, Yosep Hidayah yang merupakan suami dan ayah kandung korban, istri muda Yosep, Mimin Mintarsi, dan kedua anak mereka. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang kini sudah mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Subang. Kasus pembunuhan ibu dan anak ini terjadi pada 18 Agustus 2021. Mayat kedua korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, ditemukan dalam bagasi mobil mewah Alphard yang terparkir di rumah korban. Hampir 2 tahun, baik pelaku dan motif pembunuhan Iwan Budi belum ada titik terang sampai sekarang. Iwan Budi merupakan ASN yang bertugas di Bapenda, Kota Semarang. Jasadnya ditemukan dalam kondisi tidak utuh di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang pada 8 September 2022. Sebelum jasadnya ditemukan, Iwan Budi sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 24 Agustus 2022. Ia menghilang 1 hari sebelum bersaksi terkait kasus dugaan korupsi pengalihan aset di lingkungan Pemkot Semarang pada 2010. Pada 23 April lalu, keluarga Iwan Budi mendatangi kantor Kasatreskrim Polrestabes Semarang untuk menagih hasil penyelidikan dugaan kasus pembunuhan itu. Namun titik terang kasus belum ada. Meski demikian, keluarga memastikan tak akan menyerah dan terus mengawal penyelidikan kasus Iwan Budi hingga tuntas. Setelah menutup rapat kasus pemerkosaan yang dialaminya selama 1 tahun karena takut dan trauma, korban akhirnya mengunggah kisahnya ke media sosial pada 7 Agustus 2020. Rasa kecewa pada institusi kepolisianlah yang mendorongnya untuk bertindak. Korban membagikan foto pelaku yang terekam CCTV tengah berlari sesaat setelah memerkosa dan menganiayanya. Tangkapan layar percakapan korban dengan pelaku juga diunggah karena korban merasa terintimidasi oleh sikap pelaku yang terus melecehkan dan menerornya meski telah meminta maaf. 1 hari berselang setelah unggahan kisahnya viral, polisi menangkap RI, pemuda pengangguran berusia 19 tahun. Cuman dalam hal ini yang membutuhkan proses kami melakukan penyidikan dan pengungkapan adalah karena baik korban maupun saksi-saksi yang kami periksa sama sekali tidak ada yang mengenal dengan identitas pelaku. Untuk itu kami butuh proses ya untuk membuktikan, untuk mengidentifikasi identitas dari pelaku ini. Peristiwa pemerkosaan terjadi pada 13 Agustus 2019 sekitar pukul 9.30 pagi. Pelaku mengintai rumah korban yang sudah dipilihnya secara acak sehari sebelumnya. Awalnya, pelaku hendak mencuri blower AC di rumah korban.